Bapak Ibu terkasih, dimanapun berada, Tuhan Yesus adalah harapan yang pasti. Yuk bersyukur memuji Tuhan Yesus yang baik. In Jesus' name, pagi ini kami bersyukur dan memuji namamu Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru ini. Terima kasih buat pengampunan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani pelayanan ini tanpa Tuhan yang besertaku. Ku tak mampu lakukan. Engkaulah kuatku, Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, please, jangan lepaskan. Yesus harapan bagi semua orang. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan bagi semua orang. Diberkatilah mereka yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang berdosa diampuni. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Engkau sangat baik. Pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Yesus harapan dalam hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan bagi setiap orang. Amin. 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 Sama-sama kita berkata amin. Tuhan Yesus, Engkaulah harapan kami. Bersamamu kami tetap kuat, karena Engkaulah yang menopang hidup kami semua. Amin.
Harapan kita kepada siapa? Tuhan Yesus. Siapa yang menopang hidup kita? Tuhan Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Pengampun dosa? Tuhan Yesus. Juru selamat? Tuhan Yesus. Kekuatan kita dari mana? Tuhan Yesus. Kuasa orang percaya dari mana? Tuhan Yesus. Oh, Tuhan Yesus. I love you, Pul. Amin. Pagi ini saudara-saudara, Pastor mau share ya tentang harapan. Bible mengatakan di dalam kitab Pengkhotbah ya, pasal 9 ayat yang keempat. Kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Firman Tuhan bagi setiap kita, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Jadi selama masih dikatakan orang, mereka masih punya kesempatan berharap. Kecuali sudah disebut jenazah. Karena di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 mengatakan jenazah atau orang mati sudah tidak punya harapan, bahkan tidak tahu apa-apa, tidak ada lagi upah bagi mereka. Jadi yang namanya orang masih hidup, mereka punya kesempatan berharap. Terlebih Bapak Ibu sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti pujian tadi, Tuhan Yesus, Engkaulah harapan kami. Kaulah harapan dalam hidupku. Dan dengarkan baik Bapak Ibu terkasih, orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus, mereka tidak akan pernah dikecewakan. Berharap kepada manusia, satu, itu salah, bahkan bisa jadi terkutuk, bisa menjadi istilah, kalau saudara-saudara muslim kita berkata, musyrik. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Tapi berharap kepada Tuhan, engkau tidak akan pernah dikecewakan, karena Dia, Tuhan Yesus, sangat baik buat hidupku, buat hidupmu, buat hidup semua orang hidup pastinya. Maka setiap orang hidup, siapapun Bapak Ibu, jangan ragu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dialah harapan baru, harapan kekal, harapan yang benar, harapan yang sejati. Jadi selama masih dikatakan orang hidup, milikilah harapan. Karena orang mati atau jenazah, mereka tidak punya harapan lagi, bahkan mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kalau kita melihat ayat yang ke-6 dari Pengkhotbah pasal 9, Bapak Ibu sekalian, bahkan maupun kebencian, kecemburuan mereka sudah lama hilang. Ayo, hidup ini miliki harapan, jangan miliki kebencian. Hidup ini miliki harapan, jangan tinggal dalam iri, dengki, kecemburuan. Karena masa kita mati bawa iri dengki? Tapi seharusnya lah, amin, sampai kita dijemput Tuhan. Jangan kendor pengharapanmu kepada Kristus yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan sampai jurang maut, bahkan sampai dunia orang mati, bahkan sampai ketika engkau melewati lembah kekelaman, Tuhan Yesus beserta kita selama-lamanya. Dia Sang Immanuel. Haleluya. Kembali kita Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Ada sekelompok orang-orang yang akan bertanding dengan semua fasilitas yang ada. Alat olahraga, mungkin vitaminnya, dan lain-lain untuk menunjang staminanya.
Tapi di antara orang banyak itu, ada beberapa yang sudah tidak punya harapan untuk menang. Ketika seseorang yang akan bertanding sudah tidak punya harapan untuk menang, meskipun fasilitas yang ada, alat olahraga yang ada untuk menunjang staminanya, dia tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Sementara yang lain mungkin dengan alat sederhana, tapi mereka berharap, mereka membayangkan, mereka yakin mereka akan pulang berkumpul keluarganya sebagai orang yang menang. Bahkan pemenang, mengambil itu namanya juara dan piala. Hidup harus punya harapan. Sekalipun engkau punya banyak hal di dunia ini, ketika engkau sudah tidak punya harapan, engkau mati. Sebaliknya, mungkin kelihatannya kita sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi selama engkau masih berharap kepada Tuhan, ada harapan kepada Tuhan, engkau yakin Tuhan itu hidup dan sanggup menolong engkau percaya Dia pencipta, maka engkau sebetulnya masih memiliki segala-galanya. Lanjut, kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat bagian B. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Untuk membantu ilustrasi ini, Pastor di thumbnail muncul dengan menggendong seekor anjing. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Bandingkan dua hewan ini, anjing dan singa. Kelihatannya lebih sangar singa, lebih tegas, lebih garang, lebih berwibawa. Apalagi yang Pastor tadi gendong itu hanya anjing pudel saja yang imut-imut. Anjing dan singa diibaratkan dua hewan yang berbeda. Singa kelihatannya gagah begitu ya, serem, orang takut wibawanya gitu. Tapi perhatikan, kalau singa itu sudah mati, lebih baik anjing yang masih hidup. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, harapan ini penting dalam hidup Bapak Ibu. Harapan itu kadang-kadang masuk dalam memori-memori kita. Semisal yang nonton ini ada paling sedikit 5.000 orang sedang sakit. Jangan engkau membayangkan sesuatu yang buruk, karena harapan itu akan masuk di dalam memori. Firman ini yang kita renungkan dalam bahasa lain adalah meditate, merenungkan. Maka orang yang punya harapan kepada Tuhan, dia pasti akan merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hidupnya. Apa yang engkau pikirkan, itulah dirimu. Kalau engkau berpikir engkau adalah orang pesakitan, orang berdosa, orang terkutuk, orang iri dengki, itulah dirimu. Tapi hari ini Pastor sebagai hamba Tuhan mengajak share sebetulnya, bahwa milikilah harapan dalam Tuhan Yesus sekalipun hari ini tidak ada dasar untuk berharap. Bukankah hal itu pernah dialami oleh Abraham? Sudah tua, tidak mungkin, bahkan masuk kategori mustahil. Sarah sudah mati pucuk, sudah tua, tidak mungkin juga. Tapi dia belajar percaya kepada Tuhan di dalam kelemahannya, di dalam keterbatasannya, termasuk di dalam kegagalannya. Ingat, di hadapan Tuhan kita ini dikatakan anak, dia adalah Bapa. Bapa tahu dan mengenal anak-anaknya. Kita sebagai Bapa punya anak, kita tahu anak kita tidak ada yang sempurna.
Meskipun anak kita tidak sempurna, kita akan mengasihi dia dengan cara kita, supaya kita bisa menjadi pelengkap hidup anak kita yang tidak sempurna. Bahkan kita arahkan dia sesuai talenta masing-masing yang datang dari Tuhan. Demikian pun dikatakan, dia adalah Bapa yang baik. Tuhan Yesus mengajar murid-murid. Doa pertama, Matius pasal 6, mulai ayat 9. Bapa kami yang di surga. Tuhan sudah memperkenalkan Tuhan surgawi, pencipta langit dan bumi, sebagai Bapa. Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli, Bapa yang tidak meninggalkan, Bapa yang menolong, Bapa yang mengampuni, Bapa yang mendengar doa, Bapa yang rela berkorban. Selama kita masih hidup, milikilah harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Pastor harap banget ini bisa dimengerti sebuah bahasa kiasan ini. Karena kitab Pengkhotbah salah satu daripada 4 kitab puisi. 4 itu apa saja? Kidung Agung, Amsal, Mazmur, dan yang keempat Pengkhotbah ini. Jadi kitab Pengkhotbah salah satu dari 4 kitab puisi, kitab puitis. Dan di sini kita bisa melihat dikatakan anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Jadi selama masih hidup, kita ini harus miliki harapan. Kita lanjut satu ayat lagi ya. Di dalam Ibrani pasal 10, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat 23 saja ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca sampai ayat yang ke 24. Kita baca deh Ibrani 10 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan bagi setiap kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Pengharapan di dalam Tuhan adalah sebuah kepastian. Maka marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang berjanji, Ia setia. Kalau lagu yang ada, lagu dangdut kali ya dulu pernah ada gitu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu bukan dangdut yang kita mau ikut, saudara-saudara. Karena kita bukan sedang mempercayai istilah itu. Tapi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau percaya perkataan firman-Nya. Firman Tuhan berkata, Dia yang berjanji adalah setia. Meskipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sang setia. Berharaplah kepada Tuhan atas pergumulan-pergumulan yang Bapak Ibu hadapi hari ini. Tuhan itu setia. Kita satu ayat lagi 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Paling tidak ayat ini yang saya dapat, saya sudah belajar untuk mendorong Bapak Ibu untuk berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya sudah belajar memberi diri saya untuk melakukan pekerjaan baik sekalipun masih banyak kurangnya. Tapi paling tidak saya sudah memperhatikan bagian ini supaya saya mendorong seluruh pemirsa hidup dalam kasih. Hidup dalam pekerjaan yang baik. Hidup di dalam firman, berharap kepada firman Tuhan. Harapan kepada firman Tuhan tidak pernah gagal. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu hari ini datang memulihkan kami,
membangkitkan kami, menguatkan kami, bahwa kami harus tetap memiliki pengharapan kepada Engkau. Karena berharap kepada manusia bisa kecewa, tapi berharap kepada Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah kecewa, karena Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Angkat tangan saudara-saudara sekalian. Diberkatilah tubuh Bapak Ibu sekalian yang sedang dalam kelemahan, yang sedang sakit, yang sedang mengalami vonis dokter penyakit-penyakit kronis atau penyakit berat. Tangan-tangan yang terangkat, in Jesus name, aliran kesembuhan mengalir di sekujur tubuhmu. Be healed, be free, be clear, be clean, be safe. In Jesus name. Tempat di mana suara doa terdengar, ada kuasa Tuhan yang membawa kekuatan yang baru, damai sejahtera, pengharapan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Percaya buat firman Tuhan. Yes, terima kasih buat sabda firman Tuhan Yesus Kristus ajaib. Engkaulah sang firman yang hidup. Kami semua terberkati. Semua anak-anak Tuhan bersama pesan katakan amin. Siapa yang terberkati? Saya. Yang terberkati, selamat masuk hari yang baru. Dan kita percaya berkat Tuhanlah beserta kita, kekuatan Tuhan menopang kita, dan harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Apakah Anda percaya? Amin. Teruslah berharap pada Tuhan. Pengharapan dalam Tuhan Yesus adalah pasti. Selamat masuk hari yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah. Bye.